Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiani Putri dengan NIM 2303064 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis kuning telur atau yolk, biosintesis putih telur atau albumin, dan biosintesis kerabang telur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis kuning telur atau yolk. Pembentukan kuning telur itu dimulai dari hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium. Hormon itu dirangsang hati untuk memproduksi vitellogenin, yaitu protein penting pembentuk kuning telur. Setelah terbentuk di hati, vitellogenin itu masuk ke aliran darah dan masuk menuju ovarium, lalu masuk ke dalam sel telur lewat reseptor khusus, di mana sel telur vitellogenin akan diubah menjadi lipofetelin dan fosfitin, komponen utama kuning telur. Selain itu, lemak dari darah berupa VLDL juga ikut masuk ke dalam sel telur. Protein dan lemak itu tersusun membentuk lapisan-lapisan kuning telur yang warnanya berasal dari pigmen xanthofil atau hijauan yang didapat dari pakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis putih telur atau albumin. Setelah kuning telur matang, terjadi ovulasi dan kuning telur masuk ke saluran reproduksi. Dimulai dari infundibulum, lalu telur masuk ke bagian magnum, tempat utama pembentukan putih telur. Disitulah sel-sel menghasilkan berbagai protein seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, dan lisozim, yang semuanya punya fungsi penting. Protein-protein itu membentuk lapisan-lapisan putih telur dari kental hingga encer. Ada juga struktur yang disebut kalaza. Kalaza itu semacam tali yang menjaga posisi kuning telur tetap di tengah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis kerabang telur. Setelah putih telur terbentuk, telur masuk ke ismus, tempat terbentuknya dua lapisan membran kerabang. Kemudian telur bergerak ke uterus atau kelenjar kerabang. Disitulah terjadi proses pengendapan kalsium yang membentuk kerabang keras. Kalsium itu berasal dari pakan maupun cadangan dalam tulang. Kalbidin membantu membawa ion kalsium menuju permukaan telur, dan enzim karbonik anhidrase mengubah CO2 menjadi ion karbonat. Kalsium dan karbonat membentuk kristal kalsium karbonat atau kalsit menyusun lapisan kerabang. Terakhir, kutikula dikeluarkan sebagai lapisan pelindung terluar dan pigmen ditambahkan untuk memberi warna pada kerabang telur. Untuk keseluruhan waktu, proses pembentukan telur itu memakan waktu 24 hingga 26 jam, dan mayoritas waktunya dihabiskan untuk membentuk kerabang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.